Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai suatu hal yang sering kali dianggap benar oleh para pemirsa sekalian, tetapi pada kenyataannya saat kita aplikasikan pada perawatan luka, hal tersebut akan menjadi faktor pengganggu ataupun faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka. Hal yang sangat sederhana dan hal yang sering kita lakukan, yaitu pemberian salep pada luka. Banyak yang menganggap bahwasannya salep yang banyak itu akan mempercepat proses penyembuhan pada luka. Di mana hal tersebut sering kali kita lakukan. Apakah dari para pemirsa sekalian juga sering melakukan hal tersebut dan beranggapan bahwasannya saat kita memberikan salep pada luka harus banyak agar cepat kering, agar cepat sembuh, agar cepat meresap salepnya sehingga luka tersebut cepat sembuh dan kering. Nah, hal tersebut ternyata banyak dari para pemirsa yang juga belum memahami dari bagaimana cara pemberian salep pada luka. Maka dari itu, di kesempatan hari ini saya, Muhammad Sibromulis, Mantri Luka pastinya, akan membahas bagaimana pemberian salep yang baik pada luka dan apa saja yang akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan pada luka selain salep. Oke, maka dari itu ini dia penjelasan saya mengenai bagaimana cara pemberian salep yang baik pada luka. Sebenarnya para pemirsa sekalian yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui yaitu adalah kondisi luka. Di mana banyak sekali karakteristik yang kita temukan saat terjadi luka. Ada yang warna dasarnya berwarna hitam dikarenakan jatuh, dibuka selama 2 hari dan juga terjadi nekrosis ataupun warna dasar hitam. Nah, hal tersebut nantinya akan menyebabkan nyeri yang sangat hebat, tidak bisa digerakkan pada area luka dan juga terjadi bengkak, nyeri, kemerahan dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda inflamasi. Nah, ada juga kondisi di mana luka tersebut banyak mengeluarkan cairan, ada sel-sel ataupun jaringan mati yang menempel pada luka tersebut. Contohnya yang berwarna kuning ataupun mengeluarkan nanah. Nah, apakah hal tersebut harus diberikan salep yang banyak ataupun dibiarkan terbuka begitu saja? Nah, hal-hal tersebut memang sering menjadi pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Nah, sebelum ini saya akan menjelaskan ya mengenai konsep yang namanya moisture balance ataupun kelembapan yang seimbang. Di mana ini yang nantinya menjadi pondasi kita agar nantinya tidak salah dalam pemberian salep dan tidak beranggapan bahwasannya pemberian salep yang banyak itu akan mempercepat proses penyembuhan pada luka. Dan ingat ya, ada banyak jenis salep yang harus juga kita ketahui kandungannya. Akan tetapi di sini saya akan membahasnya terlebih dahulu mengenai moisture balance. Oke. Nah, moisture balance di sini adalah kelembapan yang seimbang pada luka. Di mana tujuannya adalah nantinya untuk mencapai yang namanya autolysis debridement. Saya contohkan. Di mana ada luka dengan kondisi warna dasar hitam, kering, dan juga masih nyeri. Nah, hal tersebut biasanya terjadi pada luka-luka akut yang baru saja terjadi dan dibiarkan terbuka begitu saja. Nah, caranya apabila ketika kita menemukan warna dasar luka yang hitam, itu harus ya dibasahi dengan salep. Dalam artian apa? Dalam artian dalam pemberian salep harus dibanyakkan ya. Dibanyakkan dalam artian bagaimana caranya kondisinya itu agar lembab ataupun agar nantinya dapat melunakkan jaringan yang berwarna hitam tadi. Jadi kalau memberikan salep agak sedikit tebal ya. Nah, beberapa memang dalam aturan pakai salep ada yang bilang 2 mm ataupun 2 mili ya.
ataupun 3 mili contohnya. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita nanti mengaplikasikannya. Hanya saja memang kalau bisa kalau ketika warna dasar hitam, salepnya agak ditebalkan. Lalu ditutup kasa, ya, lalu diplester. Nah, harapannya di sini adalah nanti saat kita membukanya 2 sampai 3 hari ke depan, jaringan warna dasar yang hitam ini akan lunak ataupun akan basah. Ya, jaringannya biasanya akan basah dan itu jangan khawatir. Nanti ada istilah lukanya diberikan salep kok malah tambah banyak, tambah basah. Nah, hal tersebut sebenarnya adalah hal-hal yang normal saja karena tujuannya adalah untuk menghilangkan jaringan yang warna hitam tadi. Jaringan warna hitam tadi adalah merupakan nekrosis ataupun jaringan mati. Oke, itu dia yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah apabila luka yang kita alami banyak mengeluarkan cairan dan juga masih banyak cairan yang berwarna kuning dan terjadi maserasi pada kulit sekitar lukanya. Nah, hal tersebut yang harus kita lakukan adalah memberikan salep secukupnya. Ya, jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Nah, harapannya adalah tidak malah menambah cairan yang sudah banyak keluar. Bayangkan, luka yang sudah basah ditambah salep yang cair sehingga akan menambah basah. Apabila salep yang kita berikan itu banyak ya. Jadi silakan diberikan tipis-tipis saja dan berikan penyerap cairan luka ataupun dressing yang fungsinya untuk menyerap cairan, yaitu biasanya kita gunakan foam dressing, di mana fungsinya memang untuk menyerap cairan yang banyak. Nah, hal tersebut nantinya juga akan membantu untuk apa? Untuk menghindari terjadinya maserasi dan juga menghindari luka tersebut malah tambah jelek dikarenakan terlalu banyak cairan yang keluar pada jaringan luka. Nah, dari sini harapannya apa? Harapannya adalah dari para pemirsa sekalian jangan sampai beranggapan bahwasannya setiap luka harus diberikan salep yang banyak. Agar apa? Agar nantinya luka tersebut dapat segera sembuh. Itu tidak benar. Jadi kuncinya adalah kita harus mengetahui kondisi luka kita, apakah kondisinya kering, ya, ada jaringan warna hitam yang menutup jaringan yang bagus, ada kondisi di mana cairannya banyak keluar dan juga terjadi maserasi salah satu contohnya. Hal tersebut juga harus diperhatikan. Kapan kita harus memberikan salep secara yang banyak dan kapan memberikan secara sedikit. Nah, hal tersebut juga harus diperhatikan. Dan juga harus mengetahui kandungan dan fungsi salep yang kita gunakan. Apakah salep tersebut untuk melunakkan jaringan? Apakah salep tersebut untuk menumbuhkan jaringan? Apakah salep tersebut kandungannya untuk mempercepat pembentukan sel-sel kulit baru? Apakah salep tersebut fungsinya untuk mengurangi ataupun membunuh bakteri pada luka? Hal tersebut juga kita harus ketahui dan juga fungsinya untuk apa. Agar nantinya pemberian salep yang kita lakukan dapat efektif ya dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai bagaimana pemberian salep yang baik pada luka, dan apabila ada yang belum mengerti dan paham tentang ini, boleh silakan langsung tanyakan aja di kolom komentar ataupun ada hal-hal yang berhubungan dengan pemberian salep. Contohnya salep A cocok nggak untuk luka ini mas, salep B cocok nggak untuk luka ini, boleh nanti silakan langsung saja dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap support channel ini, channel Menteri Luka yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Apabila ada topik yang ingin dibahas, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Saya Muhammad Sibro Mulis pamit undur diri. Terima kasih support selama ini dan sampai jumpa di konten berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.